Kolesterol yang cukup tinggi, cukup shocking buat saya. Ini alat ini sederhana, tapi bisa memberikan kesempatan saya untuk bepergian lebih jauh. Melalui eksperimentasi itu saya menemukan bahwa keterbatasan dan lokalitas itu justru melahirkan orisinalitas. Dan bambu ada di mana-mana, ini seperti sebuah panggilan untuk berkarya gitu. Sepeda bambu sepedagi ini kemudian menjadi trigger, tapi sekaligus juga dia metafora dari apa yang kami sebut revitalisasi desa. Sepeda ini memang saya rancang untuk Pak Jokowi. Beliau bilang gini, desainnya kok bagus ya, ini desainnya beda. Masyarakat pedesaan memiliki ikatan yang sangat erat dan saling bergantung dengan alam. Hubungan ini tercermin dalam cara mereka memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Bambu adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh subur di daerah pedesaan. Dalam kehidupan masyarakat desa, bambu memegang peranan sangat penting. Karena seluruh bagian dari bambu, dari akar hingga daun, memiliki sifat-sifat yang baik untuk dimanfaatkan. Material bambu telah digunakan selama berabad-abad, dan kini ada rasa jenuh dari masyarakat terhadap penggunaannya, terutama di era modern ini. Fakta inilah yang membuat salah satu desainer asal Kabupaten Temanggung merasa perlu untuk mengangkat kembali harkat dan martabat bambu pada kedudukan yang seharusnya. Saya Singgih Silokartono, saya sering menyebut profesi saya desainer karena saya seorang desainer yang bekerja dan tinggal di desa. Akhir tahun 2012 lah, saya cek kondisi tubuh saya dan saya menemukan tingkat kolesterol yang cukup tinggi. Cukup shocking buat saya karena saya merasa saya tinggal di desa dan selama ini hidupnya relatif sehat. Tapi melihat seperti itu cukup mengejutkan bagi saya. Kemudian saya mencari cara bagaimana menurunkan kolesterol ya. Dan salah satu yang kemudian saya temukan adalah bersepeda. Lama bersepeda dan saya mulai merasakan manfaatnya, saya menjadi tertarik dengan produk sepeda karena ini alat ini sederhana tapi bisa memberikan kesempatan saya untuk bepergian lebih jauh. Bisa berhenti sewaktu-waktu, bisa melihat lebih banyak ya seperti itu. Karena background saya desainer produk, jadi saya betul-betul kemudian jatuh cinta pada produk itu dan saya mulai eksplor di internet untuk mencari informasi tentang sepeda dan pada akhirnya saya kemudian ketemu dengan sepeda bambu. Yang lebih mengagetkan lagi, sepeda bambu itu justru banyak dikembangkan di negara-negara yang sebenarnya mereka tidak punya sumber bambu. Sementara saya yang tinggal di desa dan bambu itu melimpah di mana-mana, saya tidak bisa melihat keistimewaan itu. Jadi saya pikir profesi saya desainer, saya tinggal di desa, setiap hari saya bergulat dengan teknik kerajinan tangan dan bambu ada di mana-mana. Ini seperti sebuah panggilan untuk berkarya gitu, sehingga saya kemudian memutuskan mulai mengeksplorasi hal tersebut. Nah, sepedagi ini dari kata sepeda pagi, dari kegiatan saya sehari-hari yang untuk menjaga kesehatan. Sepeda bambu sepedagi, sepeda bambu pertama yang menggunakan material bambu betung.
dengan konstruksi bilah tangkup. Saya mendapat inspirasi dari konstruksi usuk bambu yang biasa digunakan masyarakat desa untuk komponen atap rumah yang namanya usuk. Mereka merangkapnya secara terbalik, kemudian mereka juga bertujuan merangkap itu untuk membuat bambu lebih tebal dan menjadi lebih kuat. Kenapa kemudian bentuknya oval? Itu karena mengoptimalkan material bambu. Karena material bambu itu kan sebenarnya berbeda dengan kayu yang satu batang itu dia full. Kalau bambu itu kan hanya dindingnya. Jadi bentuk oval itu menjadi bentuk yang sangat optimal ya untuk bisa membuat sebuah bambu laminasi untuk rangka sepeda seperti itu. Melalui eksperimentasi itu saya menemukan bahwa keterbatasan dan lokalitas itu justru melahirkan orisinalitas. Jadi ketika saya memilih bambu petung dan bukan bambu kecil, bambu yang diameter kecil seperti biasanya orang membuat sepeda bambu, saya justru kemudian menemukan hal-hal yang orisinal. Sepeda bambu Sepedagi diproduksi di Studio Magno yang terletak di Desa Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah, yang juga merupakan desa kelahiran Singgih. Sepeda bambu Sepedagi mulai dikembangkan awal tahun 2013 dengan tujuan untuk menemukan jenis bambu yang tepat, desain frame sepeda yang kuat, nyaman, dan estetik. Pada akhirnya, dipilihlah jenis bambu petung sebagai material rangka pada Sepedagi karena memiliki beberapa kelebihan. Bambu petung dipilih karena memang bambu ini sangat mudah diperoleh di sekitar desa dan dia merupakan jenis bambu yang terkuat ya, karena bambu petung banyak digunakan untuk konstruksi. Kalau di kami ini kami masih menggunakan mongso ya untuk menebang bambu karena saya pikir pengetahuan tradisional itu penting untuk tetap digunakan dan itu memang terbukti bagaimana menebang pada saat yang tepat ya. Jadi proses awal ya setelah tebang dengan di pohon, kemudian dipotong-potong, dibelah, dan kemudian jadi bilah-bilah, kemudian di oven baru setelah itu diketam, dibuat lebih tipis dan rata dan dilaminasi dengan dipres ya, dari situ kemudian dibentuk. Nah di sisi lain, tim lain mengerjakan komponen metal, karena komponen metal itu kami gunakan untuk join atau sistem sambungan. Dari situ kemudian nanti ketika semuanya sudah siap, dirakit dengan menggunakan lem khusus, dan setelah semuanya seperti itu di coating, karena coating ini penting, bambu itu musuhnya air. Ketika dia tidak di coating dia akan mudah rusak. Untuk tenaga kerja, sejauh ini kami menggunakan semua yang di lini produksi langsung ya. Perajin langsung ini dari masyarakat sekitar sini, anak-anak muda yang kami latih. Khusus ya, karena kebanyakan mereka sebenarnya tidak punya pengalaman spesifik di produk yang kami buat, jadi kami melakukan pelatihan seperti itu. Sepeda bambu Sepedagi mendapat penghargaan dari Desain for Asia Award tahun 2017, kemudian tahun 2018 mendapat penghargaan Good Design Award, dan sejauh ini sepeda bambu Sepedagi produk Indonesia yang meraih prestasi tertinggi di ajang Good Design Award di Jepang. Jadi sepeda bambu Sepedagi ini mendapat penghargaan tersebut karena memang dia memiliki uniqueness yang tinggi, craftsmanship yang baik, menggunakan bahan-bahan
ramah lingkungan, tapi di sisi lain dia dibuat di desa dan memiliki filosofi dan gerakan sosial. Dan cukup mengejutkan, Pak Jokowi menggunakan sepeda bambu sepedagi untuk menyambut tamu Perdana Menteri Australia, dan ini menjadi viral ya karena sepeda bambu kemudian menjadi sebuah simbol persahabatan, sebuah simbol kerendahan hati, sebuah simbol kehangatan hubungan antara dua negara. Respon dari pasar tentu saja meningkat karena lebih banyak publik yang makin tahu tentang sepedagi ya. Pasar internasional juga demikian. Sebenarnya permintaan dari luar itu cukup lumayan, cuma saya memang secara prinsip untuk sepeda bambu sepedagi ini tidak mau saya ekspor. Ekspor bukan satu-satunya ukuran untuk sebuah produk itu bagus atau sebuah capaian ya. Dan saya pikir saya ingin sepeda bambu sepedagi ini sukses atau banyak digunakan di dalam negeri dulu, baru kemudian nanti diekspor. Sepeda bambu sepedagi bukan hanya wujud sebuah produk berbasis sumber daya desa, namun juga menjadi picu awal lahirnya gerakan revitalisasi desa. Sebuah gerakan yang bertujuan membawa desa kembali ke harkat dasarnya sebagai komunitas lestari dan mandiri. Ketika saya membuat sepeda bambu sepedagi, saya ingin membuat sebuah produk yang tidak semata-mata hanya untuk tujuan fungsi seperti itu, tapi dia harus punya dampak yang lain. Sepeda bambu sepedagi ini kemudian menjadi trigger, tapi sekaligus juga dia metafora dari apa yang kami sebut revitalisasi desa. Nah, dari situlah kemudian saya meluncurkan Sepedagi Movement dengan fokus di gerakan revitalisasi desa dengan pendekatan kreatif, karena tim kami banyak sekali orang-orang kreatif dan memang yang kami lakukan itu proyek-proyek berbasis kreativitas. Sepedagi Movement memiliki beberapa program yang saling menyokong satu dengan yang lain. Salah satu program sosial Sepedagi Movement yang berhasil menginspirasi lahirnya ratusan kegiatan serupa di Indonesia adalah Pasar Papringan. Papringan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti kebun bambu. Program ini berawal dari kekhawatiran Singgih dengan kondisi kebun-kebun bambu yang tidak terpelihara. Bahkan, masyarakat cenderung menjadikan tempat ini sebagai tempat pembuangan sampah. Sepedagi memberikan pendampingan kepada masyarakat desa untuk merevitalisasi kebun bambu menjadi pasar papringan. Pendampingan dilakukan di setiap proses agar konsep pasar papringan yang diusung oleh Sepedagi dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sebagai subjek pasar papringan nantinya. Pada proses-proses awal itu kami melakukan pemetaan dulu, ada tim yang diterjunkan ke lapangan untuk tinggal di sini untuk mengenali karakter dan kondisi masyarakat maupun kondisi lingkungan di sini, serta untuk memetakan seperti apa. Kami juga mengajak warga di setiap proses karena kami ingin juga dari kegiatan ini bisa diopeni bareng-bareng, termasuk bagaimana kami membangun pasar papringan dalam tataran konsep
maupun sistem ataupun juga kesepakatan-kesepakatan yang kami lakukan sampai sekarang itu tidak semuanya didesain dari awal. Kami banyak belajar dari warga juga, menggali pengetahuan yang ada, kemudian ketika kami mengalami keterbatasan karena kami tidak terlalu paham kegiatan di sini, atau kami tidak terlalu paham bagaimana cara mengatasi satu masalah, akhirnya kami mencari solusi dari warga, kira-kira seperti apa gitu. Nah, pola pendampingan kami tidak searah, jadi kalau sekarang akhirnya kami lebih ke arah mengawasi sebenarnya. Kami mengawasi apakah sistem itu berjalan, ataukah kesepakatan-kesepakatan yang awal itu berjalan, kemudian kami juga bersama warga melakukan evaluasi. Berada di Dusun Ngadiprono, Kabupaten Temanggung, Pasar Papringan menawarkan konsep pasar yang menggabungkan wisata kuliner dan seni dengan kearifan tradisional tempo dulu. Untuk jadwal operasional Pasar Papringan mengikuti tanggalan pasar pada penanggalan Jawa, yaitu pada Minggu Pon dan Minggu Wage, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Pasar Papringan itu pasar yang sehat ya. Yang pertama, masakannya kita tidak menggunakan pengawet, pewarna buatan, pemanis buatan, atau penguat rasa gitu, kita tidak menggunakan. Jadi kita pakai bahan alami. Contohnya kalau warna merah kita pakai buah naga, kalau warna hijau kita pakai daun suji. Dan di situ pasarnya yang kita jual ada kuliner, kerajinan, kemasan, juga hasil tani warga masyarakat sini. Di sini pun kita zero plastiknya, tidak menggunakan plastik sama sekali. Pasar Papringan kembali ke hijau, jadi kita pakai daun bungkusnya, terus untuk membawanya kita pakai keranjang. Kita tidak memakai mata uang rupiah, kita punya mata uang sendiri, kita punya mata uang pring namanya, dan kita bikin unik. Pasar Papringan itu kan pasar yang di dalamnya itu melibatkan semua warga Ngadiprono. Kenapa semua? Karena hampir 97% udah bergabung di Pasar Papringan ini. Yang mungkin yang tidak bergabung itu karena udah lansia ataupun ibu yang baru melahirkan. Nanti saya akan selalu regenerasi, karena kan nanti setelah SMA itu ada yang kuliah, ada yang bekerja, seperti itu. Jadi saya akan lagi anak SD yang kelas 6 itu sudah saya lirik, besok SMP sudah mulai ikut. Gelaran pasar ini kan di hari Minggu, jadi nanti di hari Senin, Selasa kami menghitung jumlah uang itu nanti akan kami rupiahkan di hari Selasa biasanya, dan di situ nanti di pembagian keuangan itu ada 15% untuk operasional. Operasional itu apa? Yaitu seperti sewa lahan, karena lahan yang kita gunakan dari masyarakat, dan sebagian ada 10% untuk ditabung. Ditabung itu yang akan nanti diambil pas menjelang hari raya ataupun untuk ketika mereka sakit atau apa untuk periksa kesehatan seperti itu. Jadi ada 10% kita potong di situ untuk tabungan, dan yang 3% itu untuk asah-asah. Jadi kita melibatkan masyarakat yang tidak ikut jualan itu di tim asah-asah. Jadi biar mereka juga dapat income juga dari Pasar Papringan ini. Sisa dari operasional 15% itu biasanya kita gunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur pasar ini. Dusun Ngadiprono itu kan dusun yang di pojokan dan buntu, kita tidak ada jalan untuk keluar lagi. Jadi kalau ketika masuk Dusun Ngadiprono ini kita harus keluar ke jalan yang sama lagi. Ya, itu kan satu yang kadang-kadang orang sini aja dulu
tinggal di sini tuh malu karena kita itu desa gitu seperti itu, dan akhirnya ketika sudah ada pasar papringan itu kita nggak nyangka kita akan dikenal nggak hanya di Temanggung ya, di luar Temanggung, bahkan di Indonesia ya banyak yang datang, luar provinsi banyak yang datang ke sini ya, itu kan menguntungkan, sangat menguntungkan. Jadi kita masyarakat sini yang mayoritasnya petani tadinya, bahkan yang bahasa Indonesianya aja nggak bisa. Waktu itu banyak yang nggak bisa, akhirnya jadi pada pinter bahasa Indonesia gitu loh, karena terbiasa ngobrol sama pengunjung seperti itu. Jadi bangun mental juga. Terus pembangunan gitu, kayak dulu akses untuk datang ke pasar papringan itu dari Kedu ke sini itu dulu nggak ada jembatan yang besar untuk bisa lewat dua bus bertemu seperti itu. Jadi akhirnya Pak Bupati waktu itu aja ngasih akses jalan gitu, tadi ada jembatan yang dilebarkan. Setelah adanya pasar papringan, ekonomi kita, penghasilannya juga bertambah, terus dampak ke sosial masyarakatnya juga kita sering berkumpul, kita sering berinteraksi sama warga, jadi kerukunan kita juga semakin erat, gotong royong kita juga semakin bertambah. Ini juga menjadikan pengalaman bagi kami luar desa untuk belajar sebenarnya, untuk belajar bagaimana meningkatkan potensi yang ada di desa sehingga ini menjadi suatu daya tarik, bahkan mampu menghasilkan pendapatan asli desa. Untuk Sepedagi, terima kasih, dalam 7 tahun ini kami sudah didampingi, dibantu, dan itu gratis ya, tidak ada biaya, dan kami dapat ilmu banyak. Kami pun masih tetap selalu berharap bersama-sama untuk mendampingi, karena masyarakatnya di Brono sendiri, kami sadar tidak adanya pendamping pun kami tidak akan bisa besar seperti ini, tidak akan maju seperti ini juga. Desa ini masa depan. Desa ini tempat yang sangat baik untuk meraih kualitas hidup dari sisi material, dari sisi sosial dan spiritual. Proyek-proyek yang saya lakukan ini, saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa bikin produk yang keren di desa, punya nilai ekonomi, dan itu berangkat justru dari apa yang kita punya. Dan apa yang saya jalani dengan hidup saya, ya menunjukkan semua itu. Jadi saya ingin teman-teman bisa melihat bahwa ini bisa loh, ini nyata dan real ya, bukan sesuatu yang imajinatif. Hidup saya ini saya pengen menjadi sebuah contoh bahwa ini sesuatu yang layak untuk dilakukan, dan menurut saya ya kalau anak Indonesia ya bodoh aja kalau nggak ke desa atau ke daerah seperti itu. Desa adalah masa depan bangsa dengan segala potensi yang ada. Hanya terkadang potensi itu tidak kita sadari karena menjadi keseharian dalam hidup. Singgi berharap apa yang ia lakukan dapat menginspirasi anak-anak muda untuk tinggal dan berkarya di desa dengan mengeksplorasi potensi di desanya masing-masing. Sehingga akan tercipta pemikiran bahwa tinggal dan berkarya di desa itu menjadi sebuah pilihan, bukan keterpaksaan.